Israel melakukan serangan terhadap Iran. Pertanyaannya, apakah Israel memiliki dasar untuk melakukan serangan ke Iran? Karena dalam hukum internasional, perang atau penggunaan kekerasan yang secara sah hanya menurut ketentuan dalam piagam PBB dua hal, yaitu pertama adalah negara membela dirinya atau negara dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB. Ternyata setelah melakukan serangan ke Iran, Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan pidato dan disampaikan alasan Israel melakukan serangan Iran karena kekhawatiran Israel bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir yang senjata nuklir ini akan digunakan untuk menyerang Israel. Dalam konteks seperti ini, ternyata Israel menafsirkan hak untuk membela diri sebagaimana diatur di dalam pasal 51 Piagam PBB sebagai anticipatory self-defense. Jadi termasuk anticipatory self-defense, meskipun mereka belum diserang, mereka berhak untuk menyerang apabila mereka seolah-olah tahu bahwa akan ada senjata nuklir yang akan diarahkan pada mereka. Oleh karena itu, Israel melakukan serangan ke 3 titik. Pertama adalah yang mereka duga sebagai tempat untuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, para ilmuwan yang tahu tentang masalah nuklir. Dan yang ketiga adalah pemimpin Garda Revolusi Iran. Namun demikian, Iran tidak terima masalah ini. Karena Iran mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, di mana di situ disebutkan bahwa negara wajib menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah negara lain. Maka tidak heran kemudian Iran melakukan serangan balik yang sangat dahsyat, bahkan bisa menembus Iron Dome yang dibuat oleh Israel. Dan pada saat ini perang masih terus berlangsung. Nah, yang saya khawatirkan adalah apabila Amerika Serikat akan masuk dan terlibat dalam perang ini. Atas dasar apa Amerika Serikat masuk? Sebenarnya saya menganggap bahwa Amerika Serikat adalah pihak yang menginisiasi perang ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Amerika Serikat ketika Donald Trump akan menjadi presiden mengatakan bahwa permasalahan di Gaza itu akan diselesaikan dengan cara menyerang Iran. Kenapa diserang Iran? Karena menurut Amerika Serikat, Iran berada di balik Hamas, di balik Hezbollah, di balik Houthi yang melakukan serangan ke Israel. Kemudian Trump juga pada masa dia sudah menjabat melakukan perundingan dengan pihak Iran yang difasilitasi oleh Oman untuk menyepakati tentang pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Beliau pada saat hampir deadlock sudah mengancam kepada Iran bahwa kalau misalnya pertemuan ini deadlock, maka Amerika Serikat akan menyerang Iran. Tentu Amerika Serikat sekarang ini kalau langsung menyerang Iran karena dua hal tadi tidak punya dasar hukum. Karena dia tidak bisa mengatakan melakukan self-defense atau dia dimandatkan oleh PBB. Oleh karena itu, dia meminta Israel yang melakukan serangan karena Israel mempunyai paling tidak basis yang untuk mengatakan bahwa saya melakukan anticipatory self-defense. Setelah Israel melakukan serangan ke Iran dan kemudian Perdana Menteri Netanyahu berpidato, beliau mengatakan bahwa sekarang tergantung dari Amerika Serikat apakah dia akan melakukan serangan ke Iran atau tidak. Karena apa? Karena kalau cuma Israel saja, perang ini tidak akan berkesudahan dan ini akan lama karena Iran mempunyai kekuatan yang mungkin sama dengan Israel. Nah, tetapi kalau Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, mungkin itu akan bisa menghentikan. Pertanyaannya, atas dasar apa Amerika Serikat akan menghentikan serangan tersebut? Sebenarnya atas dasar perjanjian keamanan antara Israel dengan Amerika Serikat yang saya yakin ada, yaitu intinya adalah kalau
ada serangan terhadap satu negara, akan menjadi serangan terhadap negara lainnya dalam perjanjian. Seperti pasal 5 di dalam perjanjian NATO, di mana disebutkan serangan terhadap satu negara berarti serangan terhadap negara lainnya. Dan ini yang akan menjadi basis Amerika Serikat melakukan serangan besar-besaran ke Iran. Saat ini yang saya pantau, kapal-kapal induk Amerika Serikat sudah merapat ke Timur Tengah, bahkan ada kapal induk yang sudah melumpuhkan rudal yang dikirim oleh Iran ke Israel. Presiden Trump sudah mengatakan bahwa beliau dalam waktu 2 minggu ke depan akan memutuskan apakah Amerika Serikat akan masuk atau tidak masuk. Tentu kalau tidak masuk, dengan catatan beliau mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, akan menyerah tanpa syarat. Yang dijawab oleh pimpinan tertinggi Ali Khamenei bahwa dia tidak akan melakukan menyerah diri. Tetapi kalau misalnya demikian, berarti mungkin dugaan saya Amerika Serikat akan melakukan serangan besar-besaran kepada Iran. Tapi, sobat sekalian, jangan lupa, dalam konteks seperti ini, sebenarnya negara-negara lain tidak akan tinggal diam. Saya yakin bahwa akan ada negara yang akan membantu Iran. Mungkin Korea Utara, mungkin Irak, saya tidak tahu negara-negara mana, dia akan berhadapan dengan Amerika Serikat. Terlebih lagi kalau misalnya ada negara besar yang ada di situ, yaitu Rusia. Oleh karena itu, kita harus nantikan, mudah-mudahan akan terjadi deeskalasi terhadap perang dan Perang Dunia Ketiga tidak menghampiri kita. Terima kasih.